Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Darul Fikri Holas. Saya selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi 2020 ingin menjelaskan terkait apa sih DEMA itu dan tupoksi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Jadi dari slide di atas bahwasanya memang Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri hadir untuk menjadi penyambung lidah dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi kepada para sivitas akademika yang ada di fakultas sendiri dan juga birokrasi kampus. Selain itu juga Dewan Eksekutif Mahasiswa mengharapkan dan juga hadir untuk membentuk suatu program kerja di mana memang terdapat banyak nilai-nilai kebermanfaatan yang akan ditimbulkan nanti. Jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa intrakampus yang memiliki visi misi untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk itu perlulah kita mengetahui visi misi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2020 ini. Jadi visi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi 2020 yakni terwujudnya Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang asik. Asik sendiri ini merupakan konsonan kata dari aspiratif, sinergis, inovatif, dan kontributif berdasarkan nilai-nilai ulul albab. Jadi diharapkan DEMA Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2020 ini bisa benar-benar menjadi badan yang bisa mengaspirasi menjadi suatu wadah aspiratif dari teman-teman Saintek, mahasiswa-mahasiswi Saintek, lalu juga bisa bersinergis dengan sivitas akademika dan juga organisasi mahasiswa intrakampus yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi sendiri, lalu berinovasi dalam memberikan dan juga membentuk suatu program kerja yang memang kekinian dan juga membawa nilai-nilai manfaat yang begitu besar bagi mahasiswa-mahasiswi Saintek itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kontributif, dalam artian menjadi ruang kontribusi dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi Saintek agar bisa memberikan manfaat yang begitu banyak bagi sekeliling dan juga sekitar. Berdasarkan nilai-nilai ulul albab, yakni berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang diperbolehkan oleh agama. Lalu kita pindah ke misi. Jadi selain visi berupa tujuan, kita ada misi yang mana kita harus bisa mencapai visi tersebut. Yakni yang pertama adalah menjalankan fungsi eksekutif secara aspiratif, sistematis dan profesional. Yang kedua yakni mengoptimalkan sinergitas antar elemen yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Yang ketiga yakni meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Fakultas Sains dan Teknologi yang berintegritas, kreatif, serta kekinian. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada kebermanfaatan sivitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi. Next. Nah, jadi berkaitan dengan OMIK, organisasi, pasti akan ada bagian-bagian di dalamnya. Adapun bagian-bagian yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi sendiri ada 8 bagian. Yang pertama yakni Badan Pengurus Harian, yang kedua yakni Departemen Dalam Negeri, yang kedua yakni Departemen Luar Negeri, yang ketiga, yang keempat adalah Departemen Komunikasi dan Informasi, selanjutnya yakni Departemen Seni Budaya dan Olahraga, lalu Departemen Riset dan Teknologi, dan Departemen Kewirausahaan, serta yang terakhir yakni Departemen Keagamaan. Jadi apa aja sih tugas-tugas dari bagian-bagian yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri? Jadi yang pertama berkaitan dengan Badan Pengurus Harian. Dia bertugas atau berorientasi pada pengawasan dan pengendali kontrol dari departemen-departemen yang ada di naungan Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri. Jadi dalam artian Badan Pengurus Harian mempunyai hak mutlak untuk mengawasi, memberikan nasihat, masukan, serta apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang baik dan juga yang bermanfaat serta proker-proker yang akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya yakni Departemen Dalam Negeri yang mana berorientasi pada pengembangan wacana dan ilmu kepemimpinan, keorganisasian, advokasi, dialektika, retorika, serta kajian sosial publik atau biasa disebut KASTRA mahasiswa Saintek secara luas dengan relevansi fungsi sesuai nilai geraknya. Jadi tetap mengikuti batasan-batasan yang ada.
Lalu ada yang selanjutnya yakni Departemen Luar Negeri, di mana Departemen Luar Negeri sendiri berorientasi pada relasi hubungan DEMA Fakultas Sains dan Teknologi dengan instansi lain ataupun DEMA ataupun badan eksekutif mahasiswa fakultas lain ataupun kampus lain. Lalu yang ketiga yakni Departemen Riset dan Teknologi, di mana memang departemen ini berorientasi pada pengembangan keintelektualan, kompetensi akademik serta pengembangan wawasan dari mahasiswa sains dan teknologi sendiri. Lalu yang keempat adalah Departemen Seni, Budaya dan Olahraga, di mana memang dari namanya sudah bisa kita ketahui bahwasanya mereka mewadahi soft skill dari teman-teman mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi sendiri, yang mana berkaitan dengan pengembangan minat bakat dari mahasiswa saintek. Lalu yang kelima yakni ada Departemen Komunikasi dan Informasi, di mana departemen ini berorientasi dalam sosial media, jadi mengupload atau mengunggah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, serta bertugas dan bertanggung jawab untuk menunjukkan arah gerak nyata dari DEMA melalui sosial media. Selanjutnya yakni Departemen Kewirausahaan yang terdiri atas bidang bisnis yang berorientasi melatih kemampuan atau soft skill dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi sendiri. Dan yang terakhir adalah Departemen Keagamaan. Ini merupakan departemen yang ciri khasnya memang dari UIN Malang sendiri, di mana ini berorientasi pada hubungan yang baik dengan lingkungan fakultas serta membiasakan hal positif yang berkaitan dengan ilmu agama. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan tupoksi ataupun fungsi-fungsi dari departemen dan juga BPH. Maka tak lengkap bila kita tidak mengetahui siapa saja pengurus yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2020. Jadi susunan kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama adalah staf ahli, M. Yusril Ihza Masturi, di mana staf ahli ini bertugas untuk menjembatani antara fakultas dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri. Jadi menjadi penyambung lidah, arah hubung antara DEMA dengan dekan, wadik 3 dan sebagainya. Lalu ada gubernur yang di mana gubernur ini bertugas dan bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri. Jadi bila mana fungsi dari DEMA itu tidak layak atau tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya, maka tanggung jawab penuh ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa atau ketua gubernur atau ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Lalu selanjutnya wakil gubernur yang mana memang bertugas untuk membantu dari gubernur sendiri. Lalu sekretaris yang mengurusi bagian administrasi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, bendahara mengurusi bagian keuangan dan lain sebagainya. Dan nama-nama departemen dalam negeri, departemen luar negeri, departemen riset dan teknologi. Jadi ada beberapa nama di sini. Ini merupakan kepengurusan baru karena memang baru saja pemilihan dari teman-teman, maka ini muncullah nama-nama baru dari kepengurusan di tahun ini. Jadi departemen olahraga, komunikasi. Nah, jadi yang terakhir departemen keagamaan. Jadi paling banyak anggota dari departemen ini 5 orang karena memang mengikuti situasi dan kondisi saat ini. Karena memang pandemi, tidak mungkin bahwa kita akan mengerjakan program kerja yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, maka pastinya akan ada program kerja yang bersifat online atau daring. Maka dari itu kita tidak membutuhkan banyak orang, yang terpenting adalah kualitasnya. Begitu. Nah, jadi setelah kita mengenalkan pengurus-pengurus dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, kita akan memperlihatkan beberapa kegiatan-kegiatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri. Yang di sebelah sini itu merupakan kegiatan dari ILMIPA, di mana itu merupakan ikatan mahasiswa Fakultas Sains dan Fakultas MIPA
Matematika dan IPA se-Indonesia. Ini yang teknik, BEM teknik se-Indonesia. Lalu yang di sana adalah kajian keislaman, integrasi antara sains dan Islam. Lalu di sebelah bawah ini merupakan dokumentasi dari rapat kerja yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang terakhir adalah pelantikan dari kepengurusan Fakultas Sains dan Teknologi, di mana ini merupakan foto bareng dari Ketua SEMA dan juga Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Ibang Tazi MSI. Ya mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada hal yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung personal chat saya. WA saya 085 872 993 077. Jadi bila Anda tertarik atau berminat ataupun ingin mengetahui lebih banyak terkait Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, maka dengan sangat gembira saya menunggu chat-chat dari teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.